selamat sore. Apa kabarnya Anda? Bagaimana puasa Anda hari ini? Semoga jalannya lancar ya. Nah, bagi Anda yang berpuasa ini waktunya kayaknya sebentar lagi berbuka. Nah, buat saya ya yang beragama Katolik ini sebenarnya suasana Ramadan juga tak kalah seru karena saya juga bisa war takjil alias bisa mencari takjil makanan yang super lezat. Nah, hari ini Diana Valencia berkesempatan untuk war takjil dengan salah satu menteri di Kabinet Merah Putih. Siapakah dia? Saya sudah janjian, kita tunggu ya. Ini siapa? Oh, sudah ada di sini menanti. Ternyata saya yang telat ya. Assalamualaikum, selamat sore Gus Nusron. Hari ini spesial interview edisi Ramadan bersama dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Ye, boleh dong tepuk tangan nih. Ada nggak nih staff-staffnya tepuk tangan dikit-dikit lah, boleh ya? Ada deh tepuk tangan. Cuman kita doang ya. Oke, Gus terima kasih waktunya. Ini kita sesuai janji kita ya Gus, kita mau war takjil. Pernah nggak Gus Nusron beli takjil sendiri? Belum pernah. Belum pernah. Ini baru kali pertama. Jadi kita beli ya Gus, boleh ya Gus ya? Yuk, boleh ya kita beli. Gus Nusron punya uangnya ya, soalnya aku nggak ada uangnya nih. Ada. Ada uangnya, ada duitnya ya. Ditraktir, minta traktir menteri ya. Oke, ini uangnya nggak boleh banyak-banyak tapi Gus nanti ya. Oke deh, lanjut kita beli apa nih Gus? Biasa kalau lagi Ramadan seperti ini. Kamu mau beli takjil kayak kamu puasa aja. Iya kan, aku nggak puasa tapi aku tetap ikut war takjil. Nah, ya. Gus cerita dong Gus sambil. Ini biasa kalau lagi bulan puasa apa sih makanan yang paling dicari? Aku, bakwan. Bakwan. Sama Bakwannya tahu ada isi, nggak? Bakwan bener. sama tahu isi. Yang hangat tapi. Yang hangat. Oh itu baru digoreng. Oh yang hangat, mantap. Berarti dikasih selimut kali ya? Biar hangat. Hangat. Bakwan sama tahu isi. Berarti lebih suka yang asin-asin. Bukan yang manis. Nah, ini aja yang panas, yang hangat-hangat. Yang hangat-hangat. Oke. Kalau gitu. Oke. Oke. Berarti selalu memulai dengan yang ringan dulu ya Gus. Ya. Habis itu baru yang berat, makan berat. Enggak, makan beratnya biasanya malam deh. Oh, makan beratnya malam. Malam. Oke, biasa Jam 10. Jam 10. Habis taraweh gitu. Habis taraweh. Oke, biasanya habis makan gorengan, habis itu apa lagi, Gus? Minum aja. Minumnya air putih. Air putih, teh. Air putih, teh yang manis-manis juga. Enggak, saya nggak suka manis. Oh, nggak suka manis, berarti air putih biasa aja. Air putih biasa sama teh tawar. Oke, berarti ini kita beli berapa nih Gus? Kayaknya staff-staffnya Gus Nusron juga udah pada lapar deh. Beli seperlunya. Seperlunya berapa ibunya? Seperlunya berapa Bu? Berapa nih? Kita. Ini berapa ini? Saya juga mau bakwan Gus. Kamu satu. Bagusnya diborong katanya. Ya boleh, borong boleh. Borong boleh. Alhamdulillah. Nih, borong nih, tahu sama ini. Ya, tahu. Ya udah, berapa total? Total berapa? Oh, berapa Bu? Hitung Bu. Gus Nusron. Sama tempe juga boleh. Iya, sama tempe boleh. Tempe yang hangat tahu. ya. Oh, ya. Yang hangat ya. Oke, baiklah. Nah, Gus, tapi kalau ngomongin soal Ramadan, apa sih Gus cerita Gus Nusron yang paling teringat soal Ramadan gitu? Ada nggak pas masa muda gitu, pas masa kuliah di UI atau di IPB, keinget pas masa Ramadan itu ada nggak? Kalau di UI itu sih nggak ada kesan Ramadan, karena kalau di UI kan Ramadannya kan ini ya, kita cari buka di masjid terus kan, karena nggak punya duit kan. Oh gitu. Jadi bukanya apa diminta temen, numpang gimana? Karena kan nggak punya duit tuh. Ikut buka puasa tiap hari yang ada di masjid itu. Oh gitu, gratis jadinya ya? Gratis. Oke, itu ya. Ya, berapa Bu? Oh banyak amat Bu? Ya ada Mbak, ya apa-apa buat turun nanti. Iya buat turun. Oke, ini pertama kalinya Ya. ya Menteri ATR BPN beli takjil terus ngeborong lagi ya. Lagi pula saya juga jarang buka puasa di kantor. Oh gitu, kenapa tuh Gus? Selalu ada undangan di luar. Oke. Selama bulan puasa ini dari tanggal 3 sampai sekarang ini saya selalu buka puasa di luar terus. Oke, selalu ada agenda. Selalu ada agenda di luar. Nah ini ketika bulan Ramadan justru agenda semakin padat, semakin dikurangi atau gimana nih? Semakin padat. Kayak ini tadi saya baru pulang 3 hari. Hari Sabtu ada di Kudus. Kudus. Ya kan saya safari nyerahkan sertifikat Sertifikat. wakaf sama kunjungan di pesantren. Kemudian malamnya diminta ngisi ceramah. Di situ di Kudus itu kalau tiap malam itu ada tadarusan. Nah, habis tarawih ada tadarusan, terus ada penceramahnya gitu lah. Kita diminta ceramah di situ. Habis itu hari Minggu saya ke Surabaya.
ada rakor Bersama sama Bu Khofifah sama Gubernur Jawa Bupati Timur. se-Jawa Timur Oke. soal isu-isu pertanahan dan tata ruang. Baru Nah, setelah hari itu? ini habis ke Jogja semalam. Oke. Dari Jawa Timur jam berlanjut. 8 langsung ke Jogja, sampai Jogja jam 1 dini hari. Oke. Tadi pagi ke pesantren di Purworejo. Habis itu siang ke Mualimin Muhammadiyah di Jogja. Oke, itu puasa tetap terjaga ya Gus? Belum ada yang bolong dari tanggal 3 sampai Belum, sekarang? belum. Oke, nah itu Kalau mengingat puasa yang saya suka itu dari dulu memang ngaji ya. Hmm. Karena kalau kita sejak kecil tuh, kalau bulan puasa nggak boleh di rumah. Kenapa tuh Gus? Bukannya justru biasanya kalau ini koreksi kalau saya salah ya Gus ya, teman-teman Ya. saya kadang justru suka di rumah biar tidur Gus ya, biar nggak berasa tiba-tiba udah mau kalau buka di puasa tempat saya gitu. sejak kecil, kalau bulan puasa selalu libur. Jadi memang siklus pendidikan saya kan dari dulu madrasah dan madrasah dan pesantren. Dan kalau madrasah dan pesantren itu kalau di Jawa itu kalau bulan puasa full libur. 30 hari itu Gus? 30 hari libur. Oke. Nah karena libur, maka kita ditugaskan, diwajibkan oleh orang tua harus ke tempat pesantren lain. Karena ketika pesantren lain itu kalau bulan puasa itu semua pesantren membuka program khusus bulan Ramadan. Oke. Jadi baca kitab ini, hataman kitab ini, hataman kitab ini, hataman kitab ini, hataman kitab ini. Dan saya selalu kalau bulan puasa itu selalu keluar kota. Oh. Itu tradisi sejak saya kelas 5 SD, ya kan, sampai saya kelas 3 SMA, sampai kuliah. Oke. Jadi kalau kuliah, kalau zaman saya kuliah di UI, kalau kemudian ada pas momen kuliahnya itu ada liburan, itu saya ke pesantren. Oh. Jadi Ikut- sudah terbiasa Udah begitu terbiasa ya ngaji. Kadang ngaji hataman kitab, ikut hataman kitab fikih, Gus? kitab tauhid, kitab ini, kitab itu, ngaji kitab Bukhari. Ya kan, saya ke Lirboyo, ke Pelosok, ke Oke. Mbah Maimun, ke Mbah Kiai Dimyati Rois, kemana-mana muter terus. Oke, berarti sebenarnya ini cukup menjawab pertanyaan ya, karena ini juga mungkin banyak yang penasaran ya, seorang Nusron Wahid ini sebenarnya ilmu agamanya dari mana? Karena kalau melihat pendidikannya S1-nya di UI, S2-nya di IPB, bener ya Gus ya? Iya, Ternyata iya. dari SD-nya ya Gus ya, madrasah ya? Ya, saya dari SD itu pagi di Madrasah Ibtidaiyah, sore di Madrasah Diniyah. Oke, itulah yang menjadi sumber ya Gus Udah ya? kayak gitu, kalau malam masih diwajibkan ngaji di masjid. Malam habis maghrib sampai habis subuh. Jadi nggak ada jeda memang. Tradisi apa pada saat SD yang kebiasaan atau kultur yang Menghafal. masih? Menghafal apa Gus? Menghafal bait-bait, menghafal Oke. ayat-ayat, dan menghafal bacaan-bacaan. Mulai kalau sejak kelas 1 SD itu kita diajarin tentang bait-bait, tentang sifat-sifat Tuhan. Kenapa dirindukan? Biasanya kan anak kecil itu justru paling benci menghafal. Biasanya justru kayak aduh paling males yang namanya hitung menghafal gitu. itu udah terinternalisasi ya. Kemudian menghafal sifat-sifat Nabi, nama-nama Nabi, nama-nama Rasul, nama-nama malaikat, dimulai Oke. dari situ. Sampai kita menghafal tentang bait-bait, tentang ilmu-ilmu tata bahasa Arab, Oke. kemudian ilmu-ilmu sastra Arab. Jadi pelajaran kita di kelas 1 SMP, 1 Sanawiyah, itu kalau kurikulum bahan materinya, itu kalau hari ini itu bahan materi Fakultas Syariah, Fakultas Syariah di IAIN, Oke. semester 8. Oke. Tapi Gus merasa nggak Gus, apa ilmu di pesantren yang sekiranya relevan untuk masyarakat sekarang gitu? Karena ya kita tidak bisa bohong begitu. Ada banyak yang menganggap bahwa stigma pesantren itu Semua- terlalu old fashion. Gitu. Ya, semua relevan. Salah Karena- satunya mungkin Kenapa? Karena di pesantren itu kan pertama mengajarkan metodologi, cara berpikir. cara berpikir. Apalagi kalau kita belajar tentang usul fikih. Apa itu? Gus? Usul fikih itu adalah kaidah-kaidah fikih untuk mengambil sebuah keputusan hukum. Oke. Jadi kalau di dalam ilmu hukum namanya prinsip-prinsip hukum. Karena kalau kita mengacu hukum Islam itu kan sumbernya adalah pertama nasnya itu kan Quran, firman Tuhan. Kemudian hadis atau sunnah Rasul. Nah, Quran itu kan sifatnya mujmal, global, teks suci. Sementara dinamika masyarakat kan luas sekali. Betul. Jadi kita mencari cantolan apakah ayat ini relevan dengan kondisi keadaan hari ini,
Itu kalau orang hanya memaknai letter luck, harfiah nggak ketemu. Oke. Karena itu dibutuhkan suatu perangkat metodologi. Oke. Nah, suatu metodologinya itu adalah metodologi kitab namanya dengan ilmu tafsir. Oke. Nah, kemudian butuh ilmu usul fikih. Nah, untuk syarat untuk belajar ilmu tafsir, ilmu usul fikih, dia harus belajar tentang ilmu alat, ilmu nahwu, ilmu sorof. Itu aja nggak cukup. Nahwu dan sorof itu ilmu tentang perubahan kata subjek, objek, predikat itu loh. Nah, betul. Nah, Gus ini kayaknya udah pada siap. Kayaknya mungkin kita bisa membawanya dan langsung kita Ya, buka boleh. puasa di kantor Gus Nusron. Ayo, Boleh ya, boleh, Gus ya? boleh. Ayo, Boleh ayo. ya. Gus, kita Ayo. bawa dikit lah ya. Ya, boleh. ya. Mana. Kita bawa. Ini udah bisa dibawa ya, Bu? Boleh Bu, ya. bayar Bu ya, anu ya. Ini mana? Ini tadi. Mana? Oh, gorengan Nah, angetnya satu Gus lagi. Nusron Ah, ya. iya. Oke. Ye, Terima sama-sama. kasih. Udah, aku bawa aja. Udah, aku bawa aja. Sudah terus- dapat, kita mau buka puasa dulu di kantor Gus Nusron. Let's go. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya itu rajin beragama tapi masih korupsi, berarti kan dia nggak pernah merasa ketemu Tuhan maupun dilihat Tuhan. Kalau dilihat Tuhan masih dia takut dong untuk berkorupsi. Wah, ini udah sampai di ruangan Gus Nusron. Apa dulu nih Gus yang diambil ini sudah azan ya, sudah buka puasa nih. Kalau Minum ini air kelapa. air kelapa terlebih dahulu supaya Iya. tidak dehidrasi sepertinya ya. Selamat berbuka teman-teman. Oke, ini berarti sudah selesai berbuka ya Gus ya. Ini juga akhirnya nyobain korma, manis juga ya Gus ya. Ya manis. Gus, tapi ngomongin soal nuansa Ramadan, terus tadi Gus Nusron juga bicara soal pondok pesantren pada saat SD ya, madrasah ya Gus ya. Siapa sih Gus guru spiritual Gus Nusron yang banyak mengajarkan atau menjadi inspirasi nilai-nilai kehidupan sampai sekarang? Pertama orang tua. Oke. Yang kedua ya saya punya guru kiai. Saya kebetulan punya kesempatan belajar sama beliau. Pertama itu Pak Kiai Haji Sya'roni Ahmadi. Beliau udah wafat sekitar 5 tahun yang lalu. Apa nilai kehidupan yang paling membekas? Keikhlasan dan kesederhanaan. Sehingga beliau itu apa yang diomongkan ya dilakukan. Karena memang mungkin bahasa yang sama diucapkan oleh ustadz yang lain atau guru yang lain beda rasanya. Jadi itu kan kita itu ada kelas paralel ya. Paralel itu mengajar pelajaran yang sama. Kitabnya atau bukunya itu juga sama. Sama. Tapi gurunya beda. Nah, suatu hari beliau naik haji. Karena naik haji, kan mau nggak mau kelasnya digabung dengan gurunya diganti oleh guru yang lain. Nah, karena gurunya itu jamnya terbatas, akhirnya kelas kita itu digabung dengan kelas yang lain. Oke. Nah, ya di kelas lain kebetulan itu mengulang apa yang pernah udah diajarkan oleh Pak Kiai Sya'roni tadi itu. Oke. Karena Sebentar. kita ini ternyata lebih cepat dibanding kelas B itu misalnya. Oke. Akhirnya si ustadz yang satu itu mengajar yang pernah diajarkan. Oke. Beda banget. Bedanya apa Gus? Jadi kalau di dalam ilmu agama, belajar ilmu agama itu tidak bisa belajar seperti saintik yang lain. Seperti Ada. sekolah pada umumnya begitu ya Gus? Itu ada namanya teori, namanya ilmu pertautan. Jadi kalau antara omongan dengan hatinya nggak sama, kita itu nggak bisa nyambung. Oh. Karena itu kenapa sih di dalam kalau kita belajar bahasa Arab ya, seorang ustadz yang ngajarin ilmu agama kepada kita, panggilannya itu kan bukan sekedar guru, bukan sekedar syekh, tapi selalu sambung ada kalimat
syaikhi wa murabbi ruhina. Guruku dan pembimbing rohaniku. Orang membimbing rohani itu kalau nggak ada pertautan rohani nggak mungkin nyambung. Nggak connect. Nggak connect. Oke. Gus, ini menarik sebenarnya bicara soal keikhlasan dan kesederhanaan karena ada fakta menarik ini, Gus. Ya. Jadi ada satu data dari CEO World menyebutkan di 2024. Dari mana? CEO World. Apa Jadi itu? satu artikel yang Apa menyebutkan lembaga apa itu sih waktu itu? semacam media begitu ya, Gus ya. Oke. Menyebutkan bahwa Indonesia itu masuk nomor 7 paling religius Oke. di dunia. Mungkin malah nomor 1 lagi, kayaknya nomor 7. Nah, kalau berdasarkan data itu religiusitasnya nomor 7 begitu ya. Nah, tapi indeks korupsinya masuk yang separuh bawah dari 180 negara, Gus. Nah, ini menarik bicara soal politik dan religiusitas. Tidak hanya korupsi menurut saya, indeks akhlaknya lebih rendah. Oke, nah ini tapi saya mau spesifik nanya soal korupsi begitu, Gus. Mengapa menurut Gus Nusron Indonesia dengan tingkat religiusitasnya yang tinggi ini tidak mampu membimbing dalam tanda kutip umat-umat yang beragama ini untuk tetap disiplin begitu? Karena umat beragama di Indonesia memaknai agama itu masih tataran simbolik dan ritual. Simbolik dan ritualistik. Saya lihat umat agama apapun. Oke. Tidak ada, belum ada atau sedikit sekali yang memahami agama itu secara substantif. Substansinya itu apa? Hakikat beragamanya itu apa? Sehingga beragama tidak relevan, antara ajaran agama itu tidak relevan dengan kehidupan praktek sosialnya, praktek kehidupan sehari-harinya. Simbolik itu maksudnya hanya menggunakan agama Iya, sebagai hanya apa? fasih belajar membaca Al-Quran, fasih melafalkan ayat-ayat teks suci dengan kalimat makhraj yang bagus, rajin datang ke masjid. Tapi itu hanya sasaran gebiar. Pikiran dan hatinya itu tidak terinternalisasi dengan agama. Dia senang dengan disebut dengan show of religion. Pamer begitu ya? Pamer. Orang yang model seperti itu dipastikan tidak ikhlas dalam beragama. Kalau dia itu sedang beribadah, dia itu yakin bahwa dia itu sedang menghadap Tuhan. Kalau dia tidak mampu seakan-akan dia melihat Tuhan, maka dia harus yakin bahwa dia itu dilihat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang merasa dirinya itu rajin beragama tapi masih korupsi, berarti kan dia nggak pernah merasa ketemu Tuhan maupun dilihat Tuhan. Kalau dilihat Tuhan masih dia takut dong untuk berkorupsi. Ibadah substansi itu kalau dia sampai pada level ketika dia beribadah itu dia namanya wusul. Wusul itu ada titik sambungan. Hatinya, pikirannya, pandangannya kepada Tuhan. Itu derajat paling tinggi. Kalau dia tidak bisa seperti itu, minimal Tuhan itu melihat dia. Dia merasa dilihat Tuhan. Sehingga kalau mau berbuat jahat itu malu. Kalau masih ada korupsi berarti kan nggak malu. Nggak merasa dirinya dilihat Tuhan. Ya itu tadi saya katakan agamanya masih kalau orang Jawa bilang sebagai kembang lambe alias lip service. Oke. Ya kan, lip service itu bahasa Jawanya kembang lambe. Ya kalau seperti itu ya memang terjadi. Nanti ini fenomena Idul Fitri misal. Fenomena Idul Fitri rame. Semua orang berbondong-bondong ya kan, baca takbir tapi dengan kesombongan. Padahal kalau orang itu membaca takbir, dia harusnya lebih tawadhu. Bahwa semua itu kecil, yang besar hanya Tuhan. Orang baca takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tuhan Maha Besar. Yang lain semua kecil. Tapi kadang-kadang itu orang membaca takbir dengan keangkuhan dan dengan kesombongan. Kemudian dengan memamerkan kemewahan dan kepemilikan yang dia miliki. Nah, itu saya setuju itu. Puasa contohnya, ya puasa. Hanya sekedar puasa, nggak makan, nggak minum. Tapi lihat cewek cantik, mata masih melotot. Omongan kemana-mana masih nggak karuan. Jadi nggak bisa menjaga substansi puasa itu apa. Karena kalau kita lihat substansi puasa itu kan memunculkan sifat malakiyahnya manusia itu supaya lebih menonjol daripada sifat hayawaniyahnya, sifat syaitoniyahnya maupun sifat sabuiyahnya. Kamu kasih belum paham? Belum paham. Jadi saya ceritakan begini.
dalam diri manusia itu ada 4 sifat yang saling tarik-menarik. Setiap manusia apapun profesinya, itu pasti mempunyai sifat namanya sifat hayawaniyah, sifat hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Ya dia makan, dia minum, dia tidur. Terakhir dia bersetubuh, berhubungan dengan suami istri. Dia punya nafsu mencintai wanita, ingin tanda petik ingin kelonan dengan wanita, tanda petik itu. Itu manusia, karena apa? Dia adalah punya nafsu hayawaniyah, nafsu hewan. Oke, itu yang Karena pertama. Karena itu kalau manusia hanya mengejar itu, dia nggak ada beda dengan hewan ternak. Oke. Nah, nomor 2, setiap diri manusia itu mempunyai sifat namanya syabu'iyah. Oke. Apa itu syabu'iyah itu? Seperti binatang buas. Cenderung ingin makan yang kecil. Oke. Ikan lele cenderung ingin makan ikan teri, Oke. cupang, yang kecil-kecil itu dimakan. Pengusaha yang besar cenderung ingin mematikan makan pengusaha yang kecil. Nggak ada itu cerita bahwa nanti ada bapak angkat pengusaha besar ingin memakan, nggak ada. Itu hanya dalam teori. Yang nomor 3 itu adalah sifat syaitoniyah dalam diri manusia. Apa itu syaitoniyah? Menipu, bohong, merekayasa sesuatu. Itu memang watak manusia. Oke. Nah kalau kemudian manusia di bulan puasa itu masih melakukan 3 hal ini saja, ini ya nggak akan mencapai pada sifat yang keempat, malakiyah. Nah sifat malakiyah itu apa? Munculnya lewat puasa. Karena itu dalam puasa ini dilarang makan, karena malaikat itu kan nggak boleh makan. Dilarang minum, malaikat kan nggak boleh minum. Jangan terlalu banyak tidur. Oh justru puasa jangan terlalu banyak tidur ya? Iya, lebih banyak ibadah. Karena malaikat itu kan nggak boleh tidur. Kemudian nggak bakal kamu makan haknya orang lain, nggak bakal hasut, nggak bakal serakah, dan nggak bakal menipu. Kan itu dilarang bohong, dilarang apa dalam puasa itu. Sebetulnya dalam puasa itu ada pelajaran, latihan bagaimana jiwa kemalaikatan itu muncul dalam diri manusia untuk mengalahkan dan mengikis 3 sifat manusia tadi yang sudah menempelnya itu. Oke. Nah, sehingga melalui puasa inilah manusia itu diharapkan memenangkan sifat kemalaikatan, mengalahkan sifat binatang, mengalahkan sifat sabuiyah yang buas tadi itu, yang serakah, sama mengalahkan sifat tipu sifat syaitoniyah tadi. Kalau Gus Nusron sendiri bagaimana melatih untuk religiusitas Gus Nusron ini tidak hanya simbolik begitu, juga lebih kepada substansial? Empati. Empati kepada sosial, kepada masyarakat, lihat realita. Katakan yang benar itu benar. Kalau kita nggak mampu mengatakan yang benar, minimal kita diam kalau kita tidak bisa mengatakan. Yang penting kita tidak terlibat dalam proses kejahatan. Saya lagi teliti nih, jangan-jangan dirjen saya ketika memberikan persetujuan substansi perubahan tata ruang yang ada di Bogor maupun di Cianjur maupun di Bekasi, pada nggak memperhatikan. Tidak memperhatikan dimensi-dimensi itu. Saya lagi cek ini. Jadi bisa jadi memang kesalahan itu ada di sini ketika memberikan persetujuan substansi. Bisa saja terjadi memang di lapangan rencana tata ruangnya tidak begitu, tapi diselipin di daerah di bawah. Tenggelam, itu yang terjadi pada sejumlah wilayah di Jabodetabek pada 2 hari terakhir, Senin dan Selasa. Ribuan rumah nyaris hanya tinggal atap, terendam banjir dengan ketinggian yang luar biasa. Warga pun terpaksa dievakuasi dari rumah mereka. Seperti di Kelurahan Cililitan, Keramat Jati, satu keluarga yang sempat bertahan di lantai 2 rumah berteriak minta tolong kepada petugas untuk dievakuasi. Tidak hanya merendam rumah, hujan deras yang mengguyur juga membuat jalan tertutup banjir dan juga amblas karena tergerus air.
Aktivitas warga pun lumpuh. Banjir begini Pak ini. Sering kalau lagi kiriman. Bapak sering lewat ini rute ini. Kalau jalur pulang saya pulang pergi, Kalau gini ganggu nggak sih Pak? ganggu lah orang ini orang asing pulang kerja. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkap, biang kerok banjir yang terjadi di sejumlah kawasan adalah volume intensitas hujan yang sangat tinggi. Pernyataan Diana sejalan dengan pihak BMKG yang menyebut curah hujan ekstrim terjadi pada wilayah Jabodetabek sebelum banjir terjadi. Kalau saya hasil pengamatan kami, itu tidak ada tanggul yang jebol. Tetapi volume intensitas hujan itu memang sangat tinggi sekali. Ya, jadi ini meluap. Ya, makanya kalau saya harus mompanya itu mau taruh mana airnya. Tapi kita nunggu surut dulu. Kita juga sudah kirim perahu-perahu karet. Yang penting penduduk ini diamankan terlebih dahulu. Lalu, apakah memang hanya intensitas hujan yang tinggi penyebab banjir Jabodetabek? Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi punya pendapat lain. Gubernur Deddy menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah karena banyaknya alih fungsi lahan dari daerah resapan air seperti hutan menjadi kawasan industri dan komersial. Penyebab banjir hilangnya ruang terbuka hijau, hilangnya hutan, hilangnya perkebunan teh, hilangnya sawah. Sudah itu penyebab banjir, ya. Untuk bantuan sendiri Pak, bantuan Pemprov sudah melakukan. Udahlah kalau bantuan sembako kayak gitu mah banyak. Saya sudah tanya pengungsi cukup makan, yang perlu diperlukan adalah masa depan. Sifat air adalah mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah. Curah hujan yang mengguyur dataran tinggi yaitu wilayah Kabupaten Bogor dan dengan tanpa daya resapan air yang mumpuni membuat air mengalir deras menuju wilayah di dataran rendah yaitu Jakarta, Tangerang, Depok dan Bekasi. Ahli tata ruang Institut Pertanian Bogor Ernan Rusjadi menyebut air dari hulu tidak lagi tertampung oleh tanah di wilayah Kabupaten Bogor karena alih fungsi lahan yang masif dan diperburuk munculnya kawasan permukiman dan industri di sekitar sungai. Sehingga dengan curah hujan yang sama, potensi risiko banjirnya meningkat. Dan ini karena perubahan tata ruang, ya, area-area yang seharusnya dikendalikan, pemanfaatan ruangnya, tetapi intensitas alih fungsi lahan ini terus berlangsung, ya. Dan kita memang harus mengakui kapasitas pengendalian tata ruang di kita sangat lemah, ya. Ahli tata ruang Institut Pertanian Bogor Ernan Rustiadi menambahkan pengawasan tata ruang menjadi lemah karena harus melibatkan birokrasi sejumlah pemerintahan daerah dan pusat. Untuk itu, penanganan banjir di wilayah Jabodetabek tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah wilayah hulu sungai saja. Tim Liputan CNN Indonesia. Oke, ini kita berlanjut langsung aja ya Gus ya, ke topik yang agak lebih berat. Ini ngomongin soal amanah dan juga jabatan. Gus Nusril sebagai Menteri ATR BPN dari awal menjabat ini sudah ada kasus pagar laut, kemudian juga ada sawit begitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah soal alih fungsi lahan. Memang ini kan sebenarnya kaitannya juga dengan pemerintah daerah begitu ya Gus ya, pemerintah provinsi begitu. Bicara soal banjir dan juga longsor di Puncak Bogor Gus, ini banyak yang mengkritisi sebenarnya mengapa pemerintah seolah tidak belajar dari pengalaman, karena sebenarnya kita sudah tahu masalahnya ada alih fungsi lahan begitu. Anda yang baru menjabat sebagai 5 bulan, apa sih Gus kendalanya? Mengapa begitu sulit untuk menertibkan lahan? Apakah memang ada orang-orang yang berkuasa di sana sehingga begitu sulit untuk mendisiplinkan mereka begitu? Yang memang harusnya adalah das sungai begitu. Jadi begini, tanpa harus nuding siapa yang salah. Oke. Semua itu pasti punya kontribusi atas kesalahan. Semua tata ruang itu, semua tata bangunan itu, alih fungsi semua itu ada namanya RT/RW. Betul. Rencana tata ruang dan wilayah. Ya kan, rancangan tata ruang dan wilayah. Baik RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten. Kalau khusus di Jakarta ini ada namanya kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur. Jakarta, Depok, Jabu, Bogor, D Depok, T itu Tangerang, Bekasi, sama Punjur, Puncak Cianjur. Karena ini satu kesatuan. Betul, wilayah aglomerasi itulah ya. Wilayah aglomerasi yang ada di sini. Nah, sebetulnya udah ada perpresnya dan udah ada rencana tata ruangnya. Ya. Tapi lagi-lagi
ada deviasi-deviasi yang dilakukan baik oleh Pemda maupun oleh pengusaha. Termasuk juga deviasi-deviasi di tempat yang lain. Tempat yang terlarang tiba-tiba muncul perubahan. Betul. Tapi saya nggak nyalahkan, karena setiap perubahan rencana tata ruang itu membutuhkan persetujuan substansi. Berarti sebenarnya Persetujuan kalau berubah ya, itu ada, bisa saja. Bisa, karena ada persetujuan. Ini gini, sebelum rencana tata ruang itu disahkan dalam bentuk perda oleh kabupaten atau oleh wali kota, itu harus membutuhkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR BPN. Jadi dari sini. Kalau biasanya kalau yang itu rencana tata ruang provinsi, tanda tangan menteri. Tapi kalau persetujuan substansinya. Tapi kalau itu ada rencana tata ruangnya kabupaten, karena terlalu banyak, tanda tangan persetujuan substansinya ada di Dirjen. Dirjen Tata Ruang. Saya lagi teliti nih, jangan-jangan Dirjen saya ketika memberikan persetujuan substansi perubahan tata ruang yang ada di Bogor maupun di Cianjur maupun di Bekasi pada nggak memperhatikan. Tidak memperhatikan dimensi-dimensi itu. Saya lagi cek ini. Jadi bisa jadi memang kesalahan itu ada di sini ketika memberikan persetujuan substansi. Bisa saja terjadi memang di lapangan rencana tata ruangnya tidak begitu, tapi diselipin di daerah di bawah. Dan ini masih dalam proses begitu ya Gus ya? Ini dalam proses, karena memang besok saya rapat dengan Bupati sama Gubernur di Jawa Barat. Saya akan bahas masalah ini. Karena memang apa? Karena memang Jawa Barat ini paling banyak alih fungsi tata ruang. Yang dulunya hutan, kebun, daerah rawa, begitu seperti Bekasi begitu ya? Seperti ini, danau itu berubah menjadi bangunan. Kalau nggak pemukiman ya kawasan industri. Selalu yang membuat masalah itu kalau nggak pemukiman, kawasan industri. Sudahlah, manusia punya tempat, industri punya tempat, tumbuh-tumbuhan dan air juga butuh tempat. Semua ini makhluk Tuhan, semuanya butuh tempat. Ya kan? Betul. Kutu aja, kalau nggak dapat tempat dia bisa ngamuk. Tapi itu kan sebenarnya idealnya ya Gus. Kalau kita bicara sekarang kan sebenarnya itu bagaikan laki-laki, simalakama begitu. Bukan simalakama, laki-laki tadi itu sabuiyah, sifat sabuiyah tadi. Unsur keserakahan manusia tadi itu. Iya, tapi maksudnya yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya apa yang sebenarnya ingin Anda tawarkan begitu Gus? Karena kan dalam situasi ini perubahan tata ruang. Tapi ini cukup sulit begitu Gus. Nah, kita nggak ada perlawanan, kita kembali tegas. Yang mana yang diutamakan Gus? Ekologisnya atau humanisnya? Karena kan sudah dihuni gini, kita harus kembalikan, kita harus mengadakan audit ulang, tata ulang. Kalau memang daerah itu resapan airnya itu sudah nggak ada, harus dimunculkan hutan-hutan baru. Yang hutan kembalikan hutan, yang kebun kembalikan kebun di kawasan puncak ini. Ketegasan itu berarti Anda akan konsisten lakukan? Harus konsisten. Kalau nggak konsisten, kita akan mengalami siklus yang selalu berulang seperti ini tiap tahun. Ditangani di Jakarta maupun di Bekasi dengan konsep drainase kayak pun, rekayasa kayak pun, mau buat banjir kanal berapapun, kalau sumber pasokan airnya dari atas terlalu banyak karena gundul, yang semula air itu habis di sana diserap oleh tumbuhan, ya kan, diserap oleh ekosistem di sana. Semua datang kiriman mengalir ke sini ya pasti akan sama. Jadi kata kuncinya itu air juga butuh hak untuk menempati alam ini. Jangan alam ini mau dipakai manusia semua. Tapi seberapa optimis Gus? Karena ini sudah menjadi tamu tahunan, penyebabnya juga sudah tahu. Tapi ini memang agak bebeliut, udah agak telat. Rumit begitu ya? Rumit, tapi tetap nggak ada pilihan lain. Kalau nggak kita akan tertibkan sampai dari mulai sekarang sampai ke depan nggak akan kayak gini terus. Berarti kuncinya adalah konsistensi, aksi nyata, kuncinya dan adalah kolaborasi. konsistensi dan kolaborasi tentang ekosistem. Dalam disiplin dalam penataan tata ruang. Tentu kita nantikan konsistensi dan juga aksi nyata dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Terima kasih banyak Gus Nusron atas waktunya untuk CNN Indonesia, utamanya untuk special interview di edisi Ramadan kali ini. Sudah mengganggu, ini kurmanya saya sudah tidak sabar untuk melahap. Di depan juga ada sate kambing. Kita lanjut makan kali ya Gus ya. Let's go kita makan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Diana Valencia pamit undur diri.